Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-15, sekaligus mengakhiri seri dari season 1 manhwa ini teman-teman. Untuk kelanjutan ceritanya sendiri Mimin belum tahu kapan tepatnya, tapi nanti Mimin akan infokan jika memang sudah ada, jadi santuy wae teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah, dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke pertemuan Chumyung dan juga si ketua sekte. Lalu si ketua pun mempertanyakan tentang apa arti sekte gunung berbunga menurut si Chumyung. Mendengar hal itu, Chumyung pun seketika ingat dengan masa lalunya, mulai dari seringnya ia menjahili para senior, mencuri berbagai obat dan juga minuman keras, lalu menghajar murid seangkatannya dengan cukup brutal. Dan dirinya pun pernah menanyakan hal yang sama pada salah satu seniornya, yaitu apa arti sekte gunung berbunga bagi para senior. Senior pun hanya berkata, sekte gunung berbunga adalah sekte gunung berbunga. Di mana jawaban itu pun digunakan si Chumyung di waktu sekarang. Si ketua pun terkesan dengan apa yang ia dengar dan menegaskan untuk kedepannya ia dan juga sekte gunung berbunga akan selalu mendukung si Chumyung. Dalam pikiran si Chumyung sendiri, ia sangat kagum dengan si ketua sekte, di mana ia tahu bahwa si ketua mempunyai banyak hal untuk ditanyakan pada dirinya. Akan tetapi si ketua lebih memilih diam dan percaya penuh pada si Chumyung. Meski dari segi kekuatan dan juga reputasi jauh daripada dirinya di masa lalu, namun si Chumyung mengakui bahwa ia sangat menghormati si ketua sekte di waktu sekarang. Dan percakapan itu pun diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa mereka akan berjuang bersama untuk kejayaan sekte gunung berbunga. Lalu Shin pun berpindah ke asrama. Terlihat para murid pun membanggakan dirinya sendiri saat mengalahkan sekte ujung selatan. Kemudian tiba-tiba si Chumyung pun datang sambil menendang pintu dengan cukup keras. Seraya berkata, apakah kalian sudah siap mati? Lantaran malah tertawa dan bersikap malas-malasan. Berbeda dengan si Lisung Baek yang menyatakan bahwa ia akan bekerja lebih keras untuk memperbaiki pondasi dari sekte ujung selatan. Chumyung pun menegaskan bahwa pastinya para murid sangatlah lemah karena telah kalah pada konferensi 2 tahun lalu. Yunjung pun menjawab, meski mereka pada awalnya membuat kesalahan, tapi pada akhirnya semua berakhir baik-baik saja. Mendengar itu, Chumyung pun menjadi marah sambil berteriak, jika kalian nanti tertusuk atau terluka dan mati, apakah semua itu cuma kesalahan? Matamu, kalian seharusnya berlatih agar tak ada lagi yang namanya sebuah kesalahan. Lalu Yunjung pun kembali bertanya, apakah mereka akan bisa melakukan teknik seperti yang si Chumyung perlihatkan jika terus berlatih dengan cukup keras? Chumyung pun menjawab, Sahyung, sepertinya kau salah paham. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mereka harus bisa. Karena tidak masuk akal jika murid sekte gunung berbunga tidak bisa menggunakan teknik sektenya sendiri. Jadi apa yang kalian tunggu, sialan? Kemudian seketika para murid pun berhamburan keluar asrama untuk berlatih seperti rutinitas yang biasa mereka lakukan. Setelah itu tak lama datanglah Baekchun menghampiri si Chumyung dan mengajaknya untuk berbicara empat mata di suatu tempat. Lalu Shin pun berpindah ke tempat pertemuan, di mana si Baekchun membeberkan niatnya, yang intinya bahwa ia dan juga para murid kelas menengah meminta agar mereka dapat diajari oleh si Chumyung. Namun mendengar hal itu, Chumyung pun langsung menolaknya, sebab latihan yang ia buat sangatlah amat keras, jadi dirinya tak mungkin melakukan hal tersebut, karena para seniornya pasti tak akan membiarkannya. Kemudian Baekchun pun menjawab bahwa ia akan mengatasi semua hal itu. Di saat latihan, mereka atau para murid kelas menengah tak akan menganggap diri mereka sebagai senior. Ditambah mereka pun akan menghormati si Chumyung sebagai guru. Tetapi tiba-tiba si Chumyung menyela perkataan si Baekchun. Jika memang para murid kelas menengah ingin dilatih, maka mereka harus menghormatinya dengan benar. Tepatnya saat latihan maupun di luar latihan.
Lalu Baekhyun pun terlihat sedikit kesal. Sambil menutup mata dan menghela napas, ia pun kembali mengingat teknik-teknik menakjubkan yang diperlihatkan si Chumyung saat pertandingan. Untuk itulah dirinya pun menyetujui syarat si Chumyung dan menegaskan meski julukan si Chumyung adalah Sajil, tapi tak akan ada satupun murid kelas menengah yang menggunakan hal itu untuk melawan. Ia pun sepenuhnya akan bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Chumyung pun tersenyum jahat sambil dalam pikirannya berkata, "Kena kau." Singkat waktu, Shin pun berpindah ke hari besok, tepatnya pada jam latihan. Para murid kelas bawah pun yang baru saja keluar dari asrama nampak terkejut setelah melihat tiba-tiba ada para murid kelas menengah di sana. Namun tiba-tiba si Chumyung berkata, "Oh, mereka semua sudah datang," dan menjelaskan bahwasanya para murid kelas bawah tak usah khawatir lagi jika dibully para senior, lantaran sekarang mereka akan hidup di dunia yang indah, di mana semua orang setara, meskipun hanya saat latihan. Lalu para murid kelas bawah tak banyak bicara dan langsung ikut berbaris rapi seperti para seniornya. Disambung pidato si Chumyung tentang motivasi pelatihan, yang intinya tak ada yang namanya jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Setelah itu Chumyung pun berkata, para murid kelas bawah akan mengajari para senior tentang bagaimana caranya latihan kekuatan. Mendengar hal itu, para murid kelas bawah pun tersenyum puas, karena akhirnya mereka bisa menyaksikan orang lain merasakan kesakitan yang mereka alami setiap hari. Dan seketika langsung bersemangat membawa satu karung penuh batu untuk setiap murid yang akan mengikuti latihan. Akan tetapi karena mereka jomblo dan seorang perjaka Ting-Ting, mereka pun tak berani melakukan hal itu pada si Yuseul. Untuk itulah Yuseul pun menghampiri si Chumyung dan meminta berlatih pada dirinya. Lalu si Chumyung pun terlihat tidak habis pikir dengan para murid yang tidak punya nyali untuk mengajari seorang wanita dan menjelaskan bahwa ia tak akan menahan diri dalam mengajar meski nantinya si Yoseol menangis sekalipun. Yoseol pun menjawab bahwa itulah yang ia harapkan, tetapi ia pun bertanya, apakah benar dirinya akan juga bisa melakukan teknik Plum Blossom setelah menjalani latihan tersebut. Mendengar hal itu, kemudian Chumyung pun langsung memberikan sebuah peringatan atau pengumuman tentang sebagai murid dari Sekte Gunung Berbunga, mereka tidak boleh bertujuan untuk menguasai Plum Blossom Sword, lantaran semua itu sudah termasuk dalam proses nantinya. Namun mereka harus menanamkan di otak bahwa mereka perlu mengincar penyempurnaan diri. Setelah itu para murid pun melanjutkan persiapan latihan tanpa ada satupun orang yang bertanya kembali. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, di mana di waktu sekarang diceritakan telah terlewat 2 tahun setelah konferensi berakhir. Kemudian terlihat seorang pemuda yang mengetuk pintu gerbang sekte. Pada awalnya Peng Su pun menolak kedatangan pemuda tersebut yang berbicara ingin bertemu dengan si ketua sekte. Padahal dirinya diberi tugas agar tak menerima tamu di hari tersebut. Akan tetapi saat mendengar si pemuda datang dari gerbang Huayong, Peng Su pun langsung membiarkannya masuk. Lalu Shin pun berpindah ke tempat pertemuan dan dijelaskan bahwa gerbang Huayong adalah satu-satunya sekte cabang yang memberi donasi ke Sekte Gunung Berbunga selama 30 tahun. Si pemuda yang bernama Wisoheng pun menjelaskan tentang maksud kedatangannya pada si ketua sekte, bahwa ia atau gerbang Huayong meminta sebuah bantuan. Untuk akar masalahnya sendiri berawal dari didirikannya sebuah pusat pelatihan bela diri di depan sekte gerbang Huayong yang bernama Edgepat, yang merupakan sebuah subsekte dari sekte Wudang. Subsekte atau sekte cabang itu sama aja teman-teman. Pada awalnya mereka atau gerbang Huayong tak menghiraukan hadirnya Edgepat, lantaran gerbang Huayong sendiri sudah cukup dikenal dan mempunyai pengunjung yang cukup besar di sana, tepatnya daerah Namgong. Akan tetapi nyatanya Edgepat mengubah strategi atau taktik dengan langsung menargetkan gerbang Huayong. Ayah Wisoheng pun yang tak tahan dengan provokasi harus berakhir terluka parah ketika menghadapi master dari Sekte Edgepat. Dan yang menjadi poin masalah pentingnya yaitu Sekte Edgepat ingin mengusir Sekte Gerbang Huayong dari wilayah Namgong. Dan juga mereka mengancam bahwa mereka sudah mendapatkan bantuan dari kepala Sekte Wudang. Segera setelah mendengar para murid Sekte Wudang yang akan datang ke wilayah Namgong, si ayah pun langsung mengutus Wisoheng untuk meminta bantuan dari Sekte Gunung Berbunga agar memberikan pelajaran pada orang-orang yang ia anggap sangat biadab. Khususnya ia meminta bantuan agar dikirimkannya pahlawan dari Sekte Gunung Berbunga yang mengalahkan seluruh murid Sekte Ujung Selatan 2 tahun lalu dan sekarang mempunyai julukan Heavenly Divine Dragon.
Lalu para tetua pun berdiskusi, yang pada akhirnya setuju karena untuk kebaikan si Chumyung dan juga menyelamatkan satu-satunya subsekte mereka. Kemudian si ketua sekte pun menugaskan Yunjong agar membawa Wisoheng dan perkenalkan kepada si Chumyung. Setelah itu singkat waktu Shin pun berpindah ke perjalanan ke tempat di mana si Chumyung berada. Wisoheng pun terlihat menanyakan kepada si Yunjong tentang orang seperti apa si Chumyung itu. Lantaran yang dikenal semua orang hanyalah si Chumyung sebagai sosok Heavenly Divine Dragon. Tetapi setelah konferensi 2 tahun yang lalu, tak ada satupun orang yang tahu bagaimana sosoknya. Jadi semua orang pun bertanya-tanya. Ada yang berkata bahwa ia adalah pedang dari sekte Gunung Berbunga itu sendiri, dengan aura yang menusuk seperti pedang. Dan juga ada yang berpendapat bahwa si Chumyung adalah orang yang sangat hebat. Mendengar itu Yunjong pun menjawab agar lebih baik Wisoheng melihat dan menilai dengan matanya sendiri. Lalu sesampainya di sana Yunjong pun menjelaskan bahwa tempat itu disebut Main Wadong, yaitu tempat untuk berlatih dan mencari pencerahan. Kemudian ia pun berkata akan memanggilkan si Chumyung. Setelah itu Yunjong pun menghampiri salah satu gua yang ditutupi batu besar. Ia pun nampak berbisik-bisik memanggil dengan pelan nama si Chumyung. Karena tak ada jawaban sama sekali, Yunjong pun dengan cepat menyarankan agar lebih baik besok saja, karena mungkin si Chumyung sedang sangat fokus pada latihannya. Akan tetapi tak lama batu besar yang menutupi gua tempat si Chumyung berlatih tiba-tiba hancur. Dan bayangan seorang pemuda pun terlihat berjalan keluar. Sontak Wisoheng pun terkejut melihat bayangan tersebut, karena itu adalah sosok pemuda jenius terkuat di dunia yaitu Heavenly Divine Dragon. Namun ekspektasi Wisoheng pun hancur seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lantaran si Chumyung keluar sambil terus menggerutu. "Bangsat, aku hampir digigit ular berbisa. Inilah kenapa aku tidak suka latihan di tempat tertutup." Dan akhirnya manhwa Return of the Flower Mountain season 1 sudah semuanya Mimin bahas teman-teman. Untuk part-part selanjutnya Mimin sendiri belum tahu kapan, tetapi yang pasti entar Mimin bakal infokan jika memang sudah ada. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, sehat selalu, buy buy.